Judulnya kelihatannya seperti bercanda ya, saudara-saudari. Sekali selamat, tetap selamat. Dijawab dengan iya. Namun pertanyaan yang kedua, setelah selamat masih bisa masuk neraka? Juga dijawab dengan iya. Ini seperti bercanda atau bagaimana ini? Saya akan menjawab pertanyaan yang pertama terlebih dahulu, bahwa keselamatan Allah itu bersifat kekal. Ya, ini ayat pertama sangat penting, saudara-saudari. Allah, Tuhan, Allah. Ya, bukan manusia, sehingga ia berdusta. Saudara-saudari, ayat-ayat yang saya bacakan di bawah ini adalah janji dari Allah. Dan Allah bukan manusia, dan kita harus percaya kepada janji ini. Ya, ini adalah perkataan Tuhan Yesus. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa. Ya. Dari mereka yang engkau, yaitu Bapa, serah, tidak seorang pun yang kubiarkan binasa. Bahkan jikalau kita hendak melarikan diri dari Tuhan, Tuhan katakan, tidak ada seorang pun yang kubiarkan binasa. Ya, bahkan kita pun tidak dapat membuat diri kita binasa. Ini janji Tuhan. Ya, berikutnya dikatakan, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Ya. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka. Ini adalah pernyataan-pernyataan yang bersifat janji dari Allah kita, Tuhan kita, dan Dia bukan manusia seperti kita. Dia tidak akan berdusta. Ya, saudara-saudari, bahkan kita tidak dapat lari dari penjagaannya. Dikatakan, inilah kehendak Dia. Ya, inilah kehendak Dia, yaitu supaya dari semua orang yang telah diberikannya kepadaku, jangan ada yang hilang. Saudara-saudari, sementara saya membacakan ayat-ayat ini, mungkin ada yang berpikir, wah ini mungkin dari aliran tertentu ini. Ya. Aliran tertentu sering menekankan ayat-ayat ini, tetapi jangan dulu memiliki prasangka karena judulnya mengatakan bahwa orang yang sudah diselamatkan masih bisa masuk neraka. Nah, ini yang menarik. Ya, saya lanjutkan. Aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. Aku bersama mereka. Aku memelihara mereka dalam namamu. Nah, ini kalimat yang saya tandai merah. Aku telah menjaga mereka. Haleluya. Kita dijaga. Dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa. Ini berlaku bagi kita. Sehingga Rasul mengatakan, oh, Dia berkuasa menjaga kamu. Saudara-saudari, Allah kita bukan manusia. Allah kita bukan seorang ayah manusia. Dia adalah Allah. Dia berkuasa menjaga kita. Ya, bahkan saudara-saudari, iblis tidak akan mampu merebut keselamatan orang percaya. Haleluya. Saudara-saudari, perhatikan ayat ini. Ada orang yang hidup dengan istri ayahnya. Kalau saudara-saudari membaca 1 Korintus pasal 5, ini terjadi di dalam gereja di Korintus. Nah, ada salah satu saudara yang berdosa hidup dengan istri ayahnya. Sungguh luar biasa dosa ini ya.
Bahkan dikatakan di bagian ayat-ayatnya bahwa ini tidak dilakukan oleh orang-orang yang tidak percaya. Nah, akhirnya Paulus berkata, dengan kuasa Yesus Tuhan kita, orang itu harus diserahkan dalam nama Tuhan Yesus kepada siapa? Diserahkan kepada iblis. Lihat. Ya. Dengan kuasa daripada Tuhan, Paulus menyerahkan orang ini kepada iblis. Tetapi bahkan diserahkan kepada iblis pun, dia tetap tidak binasa. Karena iblis memang tidak dapat merebut keselamatan. Ya, orang itu diserahkan kepada iblis, sehingga binasa tubuhnya, tetapi rohnya akan diselamatkan pada hari Tuhan. Coba saudara-saudari ingat kisah anak yang hilang. Anak yang hilang itu meminta warisan, ayahnya tahu bahwa ada banyak bahaya di luar rumah. Tetapi ayah yang penuh hikmat membagikan warisan itu. Membiarkan anaknya pergi. Ayahnya tahu kok anaknya akan kembali. Iblis tidak dapat merebut anaknya. Akhirnya ya kita tahu ya anak ini kembali. Itu kisahnya di Lukas 15 ayat 11 sampai 21. Ya, frase sehingga binasa tubuhnya dalam ayat 1 Korintus 5 ini, menurut salah satu terjemahan Alkitab, ya, itu berarti sifat berdosanya yang dihancurkan, saudara-saudari. Jadi dalam hikmat Allah, ya, memang seringkali Tuhan izinkan kita diikat ya, oleh musuh, tetapi itu tidak dapat merebut keselamatan. Keselamatan itu bersifat kekal. Justru melalui izin yang Tuhan izinkan terjadi, seperti Ayub, diizinkan untuk mengalami banyak hal yang berasal dari iblis. Tetapi pada akhirnya Ayub justru mengalami satu upgrade, ya, naik kelas. Ya. Demikian juga dengan kita. Keselamatan tidak dapat direbut oleh iblis. Ya. Karena di dalam Kejadian 3 pasal 14 memang firman Allah kepada ular itu, makanan ular itu hanyalah debu tanah. Ya. Debu tanahlah yang akan kau makan seumur hidup, kata Tuhan Allah kepada ular. Itu debu tanah di sini melambangkan manusia alamiah. Manusia yang sifat debu itu ya. Di dalam diri kita memang masih ada sifat-sifat itu. Ya, jikalau kita hidup oleh alamiah kita, memang itulah makanan musuh. Tetapi roh kita dikatakan tetap akan diselamatkan pada hari Tuhan. Ayat ini sangat terkenal, ya. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup dan seterusnya, kita lihat tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah. Ya. Anak-anak kerajaan itu. Inilah orang-orang selamat. Ini bukan anak-anak iblis. Ini bukan orang-orang dunia. Anak-anak ini milik kerajaan. Kalau saudara-saudari membaca konteks daripada Matius 8, memang ini mengacu kepada orang Yahudi. Tetapi kalau kita pelajari secara keseluruhan, ini juga mencakup kita. Karena kita pun bagian dari kerajaan ini. Faktanya adalah anak-anak kerajaan ini, ya, artinya dia bukan orang-orang neraka. Ya. Itu akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat peratap tuh bukti bahwa orang-orang yang sudah menjadi milik Allah itu masih bisa gigi di zaman yang akan datang. Bahkan ayat berikutnya Paulus sendiri berkata,
Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasai seluruhnya supaya sesudah memberitakan kepada orang Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Jadi saudara-saudari, ditolak di sini juga kita bisa baca ya sesuai dengan konteksnya. Kita tahu bahwa ini adalah ditolak di tahta penghakiman Kristus. Kemudian kita lihat Matius 25 ayat 14. Di sana juga hal kerajaan sorga itu sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri. Kita tahu bahwa ini adalah Tuhan Yesus yang pergi ke surga. Sebelum dia pergi ke surga, dia memanggil hamba-hambanya dan apa? Mempercayakan hartanya kepada mereka. Kalau orang-orang ini bukan orang-orang yang diselamatkan, tidak mungkin Tuhan mempercayakan hartanya kepada mereka. Tidak mungkin Tuhan mempercayakan hartanya kepada orang-orang dunia yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Jadi sekali lagi, ya, ini adalah orang-orang yang sudah selamat. Tetapi kalau kita baca terus perumpamaan ini di ayat yang ke-30, salah satu hamba yang sudah menerima kepercayaan ini dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Ya, sampai di sini mungkin saudara-saudari bingung, katanya selamat, tetap selamat. Tapi kok ini fakta Alkitab, masih bisa dicampakkan ke satu tempat di mana di sana ada ratap dan kertak gigi. Ya, memang ini sungguh menarik, saudara-saudari ikuti terus ya. Dalam perumpamaan di Matius 18 ayat 27 ya dikatakan raja itu, kita tahu bahwa ini mewakili Allah, tergerak oleh belas kasihan akan hamba itu. Ya, artinya hamba itu diselamatkan sehingga ia membebaskan. Ya, membebaskan artinya ini sebuah keselamatan dan menghapuskan hutangnya. Ketika kita percaya kepada Tuhan, seluruh hutang kita dihapuskan. Ini mewakili orang-orang yang sudah diselamatkan. Hamba ini mewakili orang-orang yang sudah diselamatkan. Tetapi ya di dalam ayat 28 sampai 31, orang yang sudah diampuni ini, yang sudah diselamatkan ini, itu tidak mau mengampuni saudaranya. Akibatnya apa? Di dalam ayat 32, ayat 35, orang itu diserahkan kepada algojo sampai ia melunaskan seluruh hutang. Kita tahu bahwa penyerahan orang ini kepada algojo itu terjadi di tahta penghakiman Kristus. Kapan? Ya di dalam 1 Korintus pasal 4, Tuhan akan menghakimi ketika dia datang kembali. Jadi berbicara tentang diserahkan kepada algojo di zaman yang akan datang. Karena ini terjadi, peristiwa ini terjadi di tahta pengadilan Kristus. Ya. Masih ada beberapa ayat yang memperlihatkan kepada kita bahwa orang yang sudah selamat itu masih bisa dipotong. Ya. Di dalam Roma 11 ayat 17 ini, kita ini adalah tunas liar yang telah diokulasikan. Ya. Menurut teks aslinya diokulasikan, artinya tadinya tunas liar itu milik pohon lain, tetapi dipatahkan lalu ditancapkan ya, disatukan dengan pohon yang baru, itu diokulasikan ya. Sehingga tadinya kita menerima getah dari pohon yang lama, tetapi dipotong dari pohon yang lama, disatukan, diikat ke pohon yang baru. Pohon yang baru itu dilukai terlebih dahulu, lalu dimasukkan ranting ini, diokulasikan sehingga getah dari pohon yang baru ini mengalir masuk ke ranting itu. Ini berbicara apa? Ini berbicara tentang keselamatan, menerima hayat. Ya, dikatakan turut mendapatkan bagian dalam akar pohon zaitun, yaitu Kristus yang penuh getah. Ya, getah di sini sebetulnya adalah zoe itu yang tadi sudah kita bahas. Ya, singkatnya
Saudara-saudari, Tuhan berkata di dalam ayat 21-22 bahwa walaupun kita sudah diokulasikan, kamu pun bisa dipotong juga. Ya. Jelas sekali. Tuhan juga berbicara hal serupa dalam Yohanes 15 ayat 5-6. Akulah pohon anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Bukan kamu akan menjadi ranting, tetapi kamu sudah menjadi ranting. Kamulah ranting-ranting. Tetapi barang siapa tetap tinggal di dalam aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Barang siapa tidak tetap tinggal di dalam aku, maka ia akan dibuang keluar, menjadi kering, dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Apa ini? Sepertinya kontradiksi sekali. Tidak heran mengapa terjadi dua aliran besar tentang keselamatan. Yang satu kekeh, sekali selamat tetap selamat. Karena ayat-ayatnya begitu jelas tadi sudah kita lihat. Yang satu kekeh, sekali selamat masih bisa masuk neraka. Dan memang faktanya seperti itu. Saya mengatakan dua-duanya iya. Karena dua-duanya memiliki fakta Alkitab. Bagaimana menjembatani ini? Kita akan lihat. Lukas 12, 42-46. Sekali lagi ya, ini hal serupa. Hamba itu sudah ya diberi tugas. Dikatakan bahwa Tuhan itu adalah hamba si Tuhan, ya. Tetapi lihat, dia dipotong dan senasib dengan orang-orang yang tidak setia. Jadi, saudara-saudari, inilah latar belakang dari judul ini. Sekali selamat, tetap selamat, iya. Bebas dari neraka tentunya, ya. Tetapi sekali selamat masih bisa masuk neraka, kita lihat dari fakta-fakta Alkitabnya. Juga iya. Mari saudara-saudari, kita sekarang mulai masuk ya untuk melihat jembatan yang bisa mengharmoniskan dua fakta Alkitab ini. Ini tidak mungkin bertentangan, tidak mungkin. Jikalau ini menjadi bertentangan, itu mungkin karena di dalam pemikiran kita belum melihat saja. Ya, semoga fakta-fakta Alkitab yang berikut yang akan kita lihat ini bisa menyingkapkan perkara ini. Tuhan Yesus, tolong kami untuk melihat jembatan ini. Amin. Nah, sebelumnya saya ingin saudara-saudari menjelaskan makna kata neraka. Kata neraka itu kan bahasanya Lembaga Alkitab Indonesia, ya, bahasanya Indonesia. Bahasa Indonesia yang digunakan oleh Alkitab, Lembaga Alkitab Indonesia. Tetapi sesungguhnya kata neraka ini, saudara-saudari, dalam bahasa Yunaninya adalah Gehenna. Gehenna ini itu nama dari sebuah tempat yang ada di bumi. Ya. Jadi istilah neraka itu ada tempatnya, saudara-saudari, ya, di Timur Tengah sana. Ya, dalam bahasa Yunaninya itu Gehenna atau lembah Hena, atau dalam bahasa Inggrisnya itu Hinnom Valley. Ya. Inilah sebetulnya neraka itu, ya. Jadi kata Gehenna itu sebanding dengan bahasa Ibrani Gehinom atau lembah Hinnom, yang juga disebut dengan Tofet ya di dalam Raja-Raja, di dalam Yeremia. Jadi perhatikan, yang saya kasih tanda panah itu, itulah neraka. Ya. Nah, apa ini? Ya, kok neraka ada di bumi? Nah, kita baca bagian lainnya kedua ya. Gehenna yang oleh LAI diterjemahkan dengan neraka, itu adalah satu lembah yang dalam. Daratan yang paling rendah di dekat Yerusalem.
di mana pada zaman Yesus tempat itu merupakan tempat pembuangan dan pembangkaran sampah dan kotoran. Ya, bagi kota itu, segala jenis kotoran dan mayat orang-orang jahat dibuang ke dalam lembah itu, sehingga di sana tuh ulat-ulatnya tuh ada, selalu ada gitu, nggak bisa mati-mati, subur gitu ya. Karena itu, karena tempat itu dibakar, apinya tuh terus-terus menyala. Tidak pernah padam karena sampahnya masuk terus. Ya, sehingga apinya nggak bisa padam. Nah, saudara-saudari, tempat ini ya dijadikan lambang. Ya, lambang dari berbagai jenis tempat penghukuman. Loh, berbagai jenis tempat penghukuman. Emangnya ada berapa macam tempat penghukuman? Nah, inilah kita harus melihat fakta-fakta Alkitabnya. Ya. Jadi sekali lagi saudara-saudari, neraka itu sebuah lembah sebetulnya. Menurut teks aslinya memang mengacu kepada lembah ini. Dan lembah ini menjadi satu lambang dari apa? Dari berbagai jenis tempat penghukuman. Artinya apa? Artinya tempat penghukuman itu bukan hanya satu jenis, saudara-saudari. Ada berbagai jenis. Ya, kita lihat. Dalam Alkitab, Lembaga Alkitab Indonesia, kata neraka, ya, Gehenna, itu melambangkan 3 tempat yang berbeda. 3 tempat penghukuman yang berbeda, tetapi katanya sama, yaitu Gehenna. Gehenna ini lembah itu. Lembah itu sebuah lambang. Ya, seolah-olah Tuhan ketika membicarakan lambang itu, dia memberikan peringatan, supaya peringatannya ini terasa kuat, harus ada satu ilustrasi. Ya, ilustrasinya adalah lembah ini. Di sana tuh apinya nggak pernah padam, dan ulat-ulatnya itu hidup terus gitu. Karena mayat-mayat penjahat semua dilempar ke sana. Dan Lembaga Alkitab Indonesia menggunakan kata neraka untuk 3 tempat yang berbeda. Dan ketiga-tiganya adalah tempat penghukuman. Yang pertama, di dalam Matius 23:33. Tempat ini mengacu kepada tempat penghukuman bagi keturunan ular. Ya, artinya ini pasti mengacu kepada neraka yang bersifat kekal. Hanya di dalam Markus 9 pasal 9 ayat 43. Nah, inilah yang akan menjadi fokus kita di slide-slide selanjutnya. Ya. Tadi pertanyaannya, sekali selamat, tetap selamat. Iya. Tidak akan masuk neraka lagi? Iya. Tetapi yang dimaksudkan tidak masuk neraka lagi adalah neraka yang nomor 1. Yaitu neraka tempat penghukuman si iblis. Tetapi masih ada neraka untuk penggaraman kaum beriman yang kehilangan fungsi mereka sebagai garam dunia. Jadi kita melihat di sini ada 2 jenis neraka bagi manusia. Loh, apa ini? Karena itu simak terus. Sekali lagi, tadi saya sudah menyampaikan perkataan hamba Tuhan. Kalau bukan firman Allah, tolak. Tetapi kalau firman Allah, terima. Walaupun banyak orang yang menolak. Perkataan 2 jenis neraka bagi manusia ini memang mengagetkan, tetapi inilah fakta Alkitab. Kita lihat terus. Neraka yang ketiga itu ya sebetulnya mengacu kepada Tartarus, yaitu jurang maut, tempat roh-roh jahat itu dipenjarakan. Ya, ketika legion itu meraksuk satu orang, mereka memohon Tuhan, ya. Mereka mohon kepada Yesus, ya, supaya mereka jangan dilemparkan ke Tartarus ini. Ya, itu bisa dicek nanti di Lukas 8. Jadi saudara-saudari, di sini mulai ada titik terang ya. Sekali selamat, tetap selamat. Artinya tidak masuk neraka, ya. Yang dimaksudkan adalah neraka tempat iblis.
neraka tempat siksaan selama-lamanya. Kita tidak mungkin masuk lagi ke sana. Tetapi dalam Markus 9 pasal 43 Tuhan menggunakan kata neraka juga. Tetapi neraka di sini mengacu kepada tempat penggaraman. Apakah tempat penggaraman ini? Yang pasti penggaraman ini sangat positif maknanya. Tidak akan ada penggaraman di dalam neraka tempat iblis. Kita simak terus ya, saudara-saudari. Ya, saudara-saudari, kita baca di sini mengenai keselamatan. Kebanyakan orang Kristen hanya punya satu konsepsi. Kalau tidak selamat, ya tentu binasa kekal. Karena itu kebanyakan orang Kristen hanya mengenal dua tempat untuk manusia. Ya. Sampai di sini kita sudah lupakan tempat Tartarus, nerakanya para malaikat yang ditahan. Lupakan itu. Sekarang kita fokus kepada tempat bagi manusia. Kebanyakan orang Kristen hanya mengenal dua konsep. Dua tempat. Kalau tidak ke surga, ya ke neraka kekal. Ya. Kalau tidak masuk surga, ya pasti masuk neraka kekal. Itulah umumnya orang-orang Kristen. Padahal, ya kita akan melihat malam hari ini ada tempat ketiga selain dua tempat ini. Saudara-saudari. Saya akan bacakan dalam pembahasan ini dan selanjutnya di pertemuan-pertemuan berikutnya. Ya, kita siapkan 4 kali pertemuan minimal. Kita akan melihat fakta-fakta Alkitab yang memperlihatkan bahwa di zaman yang akan datang, selain tempat tinggal abadi di surga, yang sesungguhnya Yerusalem baru, ya, dan neraka abadi di lautan api, masih ada tempat ketiga. Yang oleh Alkitab juga disebut dengan istilah neraka. Namun neraka ini bukan lautan api kekal, tempat iblis dan para pengikutnya disiksa selama-lamanya. Ya, Wahyu 20:10 mengatakan bahwa mereka yang masuk ke neraka ini akan disiksa selama-lamanya. Ada satu tempat yang juga disebut neraka, bukan untuk menyiksa, tetapi untuk apa? Ya, tempat ini adalah bagi garam-garam dunia. Kita adalah garam dunia yang menjadi tawar. Ya, garam-garam dunia yang menjadi tawar ini tidak akan dibuang ke lautan api yang di Wahyu 20:10. Ya. Melainkan akan ditempatkan ke tempat ketiga. Nah, ayat ini saya terjemahkan menurut teks aslinya ya, saudara-saudari. Saudara-saudari boleh bandingkan dengan Alkitab bahasa Inggris, King James Version ya. Di sini kalau kita membaca, kita lihat ada 3 tempat di sini, saudara-saudari. Saya kasih tanda tuh nomor 1, 2, 3. Kita baca. Jika garam menjadi tawar, ini tentu mengacu kepada kita, kaum berimannya, garam dunia, tetapi menjadi tawar. Artinya menjadi serupa dengan dunia. Orang-orang yang menjadi serupa dengan dunia, itu seperti garam yang tawar. Tidak terasa cita rasa Kristusnya ya, tidak mengekspresikan Kristus. Kita baca, jika garam menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Ya, itu mengacu kepada garam itu tidak cocok
baik untuk ladang, tempat pertama. Ladang di sini melambangkan gereja. Gereja adalah kerajaan Allah. Fakta-fakta Alkitabnya ada di bagian kotak merah. Bisa cek. Jadi sekali lagi, jika garam menjadi tawar, dia tidak cocok untuk kerajaan Allah. Ya. Maupun untuk tempat pembuangan kotoran. Menurut teks aslinya, ya, ini seperti ini terjemahannya. Kalau di LAI itu tidak cocok untuk ladang maupun untuk pupuk. Itu kurang jelas maknanya. Coba perhatikan sekali lagi. Saya ingin mengulang terus ayat ini supaya jelas, ya. Garam ini yang menjadi tawar ini dikatakan tidak cocok baik untuk kerajaan Allah maupun untuk tempat pembuangan kotoran yang melambangkan lautan api. Ya. Orang akan melemparnya keluar. Nah, keluar nih kemana? Ini adalah tempat ketiga itu, saudara-saudari. Dia tidak akan masuk ke dalam kerajaan Allah, juga tidak akan masuk ke dalam lautan api. Tempatnya adalah dibuang keluar. Ini sesuai dengan Matius 8 ayat 12. Anak-anak kerajaan itu akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang di luar. Kalau kita bandingkan juga dengan perumpamaan 10 gadis. 5 gadis bodoh juga tertinggal di mana? Tertinggal di luar. Jadi inilah tempat ketiga. Bukan hanya ada 2 tempat. Bukan hanya ada kerajaan Allah dan neraka kekal. Ada juga tempat ketiga. Tempat ketiga ini dikatakan ada di luar. Ya. Saya bacakan. Tuhan Yesus berkata, garam-garam dunia yang menjadi tawar itu ya tidak cocok untuk tinggal di 2 tempat itu. 1 kerajaan surga, 2 lautan api. Mereka belum cocok untuk tinggal di dalam kerajaannya, dan mereka juga tidak bisa dibuang ke dalam neraka lautan api. Karena mereka adalah anak-anak Allah. Mereka sudah menerima Zoe di dalam diri mereka. Ya. Jadi, akan ditempatkan di manakah mereka? Tuhan Yesus berkata, mereka akan dilemparkan keluar. Tempat yang di luar ini adalah tempat ketiga itu. Nah, saudara-saudari, tempat ketiga ini adalah tempat yang baik. Kalau neraka kekal, Wahyu 20 ayat 10, iblis dan para malaikatnya disiksa di sana selama-lamanya. Ini bukan tempat yang baik. Tetapi tempat ketiga ini adalah tempat yang baik, saudara-saudari. Saya bacakan, simak ya. Di dalam Alkitab, garam itu selalu memiliki makna yang positif. Tidak pernah ada di dalam Alkitab, garam itu berarti negatif. Bagaimana dengan istri Lot yang menjadi tiang garam? Yang negatif itu istri Lotnya, bukan garamnya. Istri Lot menjadi tiang garam artinya dia menjadi garam yang tidak berfungsi. Seharusnya garam bukan menjadi tiang. Garam itu harusnya mengasinkan, membunuh kuman. Ya, tapi istilah garam itu sendiri positif. Tuhan sendiri berkata apa? Garam itu baik. Ya. Garam itu baik. Ini terjemahan secara langsung. Hendaklah kamu selalu mempunyai garam di dalam dirimu. Garam itu sesuatu yang positif. Tidak pernah di dalam Alkitab garam ditampilkan sebagai sesuatu yang buruk. Tidak pernah. Saya lanjutkan membaca. Garam memiliki unsur yang berfungsi untuk membunuh kuman-kuman perusak. Unsur yang bersifat asin pada garam adalah sebuah unsur yang dapat melawan kerusakan. Kaum beriman di dalam Kristus adalah garam di bumi yang digunakan oleh Allah untuk membunuh dan membasmi kebobrokan bumi. Cita rasa mereka tergantung pada apakah mereka meninggalkan hal-hal duniawi. Semakin mereka meninggalkan hal-hal duniawi, semakin kuat cita rasa mereka. Ya, kadar garamnya semakin kuat.
Kaum beriman akan menjadi hambar bila mereka tidak rela meninggalkan semua hal duniawi dari hidup saat ini. Menjadi hambar berarti mereka kehilangan cita rasa Kristus, tidak lagi mengekspresikan Kristus. Mereka yang menjadi garam yang hambar ini menjadi sama dengan orang-orang dunia, tidak berbeda dengan orang-orang yang tidak percaya. Jadi, kesimpulannya, saudara-saudari, jika ada sebuah tempat yang dapat mengasinkan garam-garam dunia ini, ya, maka pastilah tempat itu adalah sebuah tempat yang baik. Jadi pertanyaannya, apakah garam yang hambar masih bisa diasinkan kembali? Nah, di sini juga banyak orang Kristen mungkin akan menjawab dengan spontan, tidak bisa. Ya. Inilah karena pengajaran-pengajaran yang tradisional, banyak konsep seperti ini. Garam yang sudah menjadi hambar, ya nggak bisa lagi diasinkan. Itu karena cetakan, ya, terjemahan LAI mengatakan, jikalau garam menjadi hambar, tidak ada gunanya lagi baik ladang maupun pupuk, dia hanya dibuang. Jadi menimbulkan kesan bahwa ini tuh tidak bisa lagi diasinkan. Padahal terjemahannya tidak seperti itu. Terjemahannya itu kalau garam menjadi hambar, dia tidak cocok untuk kerajaan Allah, dia tidak cocok untuk lautan api, dia akan dilemparkan keluar. Dan anak-anak kerajaan itu juga dilemparkan keluar. Jadi dilemparkan keluar di sini bukan berarti tidak dapat diasinkan. Justru dilemparkan keluar adalah untuk diasinkan. Kita akan lihat fakta-fakta Alkitabnya. Jadi saudara saya, pertanyaan nomor 1, saya jawab dulu, ini bisa diasinkan kembali. Nanti kita lihat fakta Alkitabnya. Pertanyaan nomor 2, jika dapat, yaitu garam-garam ini bisa diasinkan kembali, di manakah tempat pengasinan itu? Oh Tuhan Yesus, semoga sampai di sini mulai terang ya. Sekali selamat bisa selamat, tetap selamat, ya. Kita tidak mungkin senasib dengan iblis, disiksa di lautan api kekal. Pertanyaan kedua, sekali selamat, masih bisa masuk neraka? Ya. Neraka ini bukan tempat iblis, tetapi neraka di sini adalah tempat penggaraman. Adakah tempat neraka tempat penggaraman? Kita lihat. Ya. Tempat pengasinan garam-garam tawar ini ada. Tempat ini Tuhan Yesus sebut dengan istilah neraka. Kita baca, Tuhan Yesus bertanya, garam itu baik, tetapi jika garam menjadi hambar, dengan apakah kamu mengasinkannya? Jawaban dari pertanyaan ini ada di ayat 49. Di sana Tuhan berkata, sesungguhnya setiap orang di sini yang masuk ke sana, bukan semua manusia di bumi. Setiap orang akan diasinkan, digarami dengan api. Ya, terjemahan aslinya diasinkan dengan api. Jadi, garam itulah sesuatu yang positif, saudara-saudari. Jikalau ada sebuah tempat di mana garam-garam hambar ini bisa diasinkan, artinya tempat ini adalah positif. Dan tempat ini disebut dengan nama neraka. Faktanya di dalam ayat sebelumnya, yaitu ayat 47, tempat penggaraman ini disebut dengan istilah neraka. Kita lihat, jika matamu menyesatkan, cungkilah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam kerajaan Allah dengan bermata satu daripada dengan bermata dua dicampakkan ke dalam neraka, di mana api tidak padam. Sesungguhnya setiap orang akan diasinkan dengan api. Saudara-saudari, dua kata api yang saya beri kotak merah ini adalah api yang sama. Dikatakan api ini adanya di neraka.
Dan api ini mengasinkan. Semoga jelas, saudara-saudari. Ya. Jadi, di sini kita bisa melihat bahwa, ya, melihat sebuah fakta yang masih tersembunyi bagi kebanyakan orang Kristen. Garam yang asin adalah sesuatu yang sangat positif. Dengan demikian, sudah tentu neraka, tempat penggaraman kaum beriman yang menjadi hambar, adalah satu neraka yang positif. Wah, entah berapa banyak orang-orang Kristen yang belum pernah mendengar ini ya. Neraka yang positif. Tetapi fakta Alkitab berkata seperti itu, saudara-saudari. Ya, saya harus cepat, waktunya tidak lama lagi. Kaum beriman yang masih memiliki dua mata, ya, yang berarti memiliki dua tuan, akan dicampakkan, dimurnikan di dalam neraka yang positif ini. Sampai di sini saya ingin dulu meredam kecurigaan saudara-saudari. Pasti ada saudara-saudari yang menganggap bahwa saya sedang memberitakan api penyucian atau yang dikenal dengan istilah purgatori. Tidak, itu bukan yang kami beritakan. Kesalahan konsep api penyucian dari kalangan Kristen tertentu, ya, adalah mereka punya pemahaman bahwa orang-orang yang masih hidup bisa membantu orang-orang yang sudah meninggal. Misalnya berdoa bagi mereka, supaya orang-orang yang di api penyucian itu bisa lolos atau lulus atau dimurnikan. Jadi orang-orang hidup masih bisa melakukan sesuatu, bahkan ada yang dibaptis bagi orang-orang yang sudah meninggal, supaya orang-orang yang meninggal itu bisa lolos lewat api penyucian. Itulah konsep api penyucian. Tetapi yang sedang kita sampaikan di sini fakta Alkitab, Tuhan mengatakan tempat itu adalah neraka, dan Tuhan berkatakan di api itu akan mengasinkan orang itu. Jadi artinya ini bukan konsep purgatori atau api penyucian. Ya, saya harus cepat. Saudara-saudara perhatikan. Ya. Jika matamu tunggal, sekali lagi saya pakai terjemahan secara langsung, ya. Cek King James version-nya. Di sana dikatakan single. Jika matamu tunggal, yaitu matanya cuma satu, ya, maka teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, ini dihubungkannya kepada dua tuan, saudara-saudari. Dua tuan ini seolah-olah punya mata dua, yang bisa melihat ke kiri, ke kanan. Coba kalau kita perhatikan dua fokus sekaligus, pasti rabun, pasti buram, saudara-saudari. Jadi mata kita tuh harus tunggal. Mata kita tuh harus hanya ada satu mata yang tunggal. Nah, ini yang menarik di dalam Markus ayat berikutnya dikatakan, jika matamu menyesatkan, cungkillah. Ya. Karena lebih baik engkau masuk ke dalam kerajaan Allah dengan bermata satu. Bermata tunggal. Sebetulnya perkataan Tuhan dalam Matius 6 dan Markus 9 ini sangat serasi, ya. Mata yang tunggal itu sungguh amat baik. Jadi kalau punya mata yang ganda, punya dua tuan, pengen Allah, pengen juga mamon, harus dicungkil supaya mata kita cuma satu, hanya melihat kepada Allah. Saudara-saudari, kalau mata kita belum satu, kita akan dicampakkan ke neraka. Dan neraka itu, saya kasih tanda panah, di sana kita akan digaram, dimurnikan dengan api. Bukan disiksa. Ini neraka yang positif. Ya, saya bukan sedang mempromosikan neraka ini supaya kita masuk ke sana ya, saudara-saudari. Jangan pernah mau masuk ke sana. Nanti kita akan lihat, ya, ada yang lebih baik daripada masuk ke sana. Baik, api neraka dalam Markus 9 ayat 9 adalah api pemurni, api penyingkir, seperti dalam 1 Korintus 3 ayat 13. Ya. Dikatakan sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu.
Ini akan terjadi di tahta pengadilan Kristus. Jika tahan uji, ia akan mendapatkan upah. Jika terbakar, ia akan menderita kerugian. Tetapi ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dari dalam api. Sekali lagi ada kata api di sini. Ini bukan api, ya, bukan api di neraka kekal. Karena di neraka kekal, Wahyu 20 ayat 10 mengatakan orang di sana disiksa selama-lamanya. Tidak bisa dapat keluar lagi dari sana. Tetapi tempat ini dikatakan bahwa jika pekerjaan kita tidak memenuhi syarat, kita tetap akan diselamatkan seperti dari dalam api, tetapi setelah menderita kerugian. Baik, saudara-saudari, saya akan lewati ini, ya, karena waktunya tidak cukup. Hanya saya baca ayat saja bahwa setiap orang akan diasinkan dengan api. Ya, terjemahan langsungnya ini, memang setiap korban akan diasinkan dengan garam. Di LAI tidak ada kalimat ini, tetapi di teks aslinya ada. Jadi setiap korban akan diasinkan dengan garam. Di mana ya ini adalah mengacu kepada di neraka ayat 47-nya. Jadi kita adalah korban-korban yang harus diasinkan dengan garam, melambangkan salib Tuhan. Jikalau kita memiliki banyak garam seperti ini, yaitu hidup memikul salib, maka tidak ada lagi ambisi, tidak ada lagi alamiah, kita akan murni seperti Tuhan. Ya, lebih baik digarami di zaman ini. Wah, haleluya. Di zaman ini kita pun masih bisa digarami. Di zaman ini juga ada penggaraman itu. Ya, lebih baik digarami di zaman ini daripada digarami di zaman yang akan datang. Saudara-saudari, 1 Petrus 4 ayat 12 mengatakan, saudara-saudara, janganlah kamu heran akan nyala api. Lagi-lagi ada kata api. Ya, dikatakan jangan heran jikalau api ini menghampiri kita. Ya, kata Yunani yang diterjemahkan dengan nyala api siksaan di sini mengacu kepada api tungku pemurni emas dan perak yang menyala-nyala. Jikalau kita mengerti dengan bahasa aslinya. Petrus menganggap bahwa penganiayaan dan derita yang dialami oleh kaum beriman itu seperti tungku yang menyala-nyala. Ya, yang digunakan oleh Allah untuk memurnikan hayat mereka. Inilah cara Allah menggarami atau memurnikan kita. Saudara-saudari. 1 Petrus 4 ayat 17 mengatakan penghakiman dimulai dari rumah Allah sendiri. Pemurnian itu dimulai dari rumah Allah sendiri. Jadi saudara-saudari, dari tadi kita terus melihat kata api. Api, api. Api ini api yang positif. Digarami oleh api. Diasinkan oleh api. Sungguh ini api yang sangat positif. Dan tidak perlu kita menunggu nanti di zaman yang akan datang digarami oleh api. Sebab digarami oleh api di zaman yang akan datang sungguh sangat menderita. Dikatakan menderita kerugian. Dalam pertemuan-pertemuan berikutnya kita akan mendalami perkara ini. Ya, kalau hanya membaca satu cuplikan saja dari berita-berita malam hari ini masih sangat kurang. Kalau kita ikut terus pembahasan kita di yang akan datang, kita akan melihat firman Allah begitu konsisten, saudara-saudari. Tempat ketiga ini memang diwahyukan di seluruh Alkitab. Baik, saya bacakan alinea yang ketiga. Meskipun kita telah menerima keselamatan kekal dan tidak akan binasa selama-lamanya, di dalam kita masih ada banyak kuman. Karena itu kita perlu digarami oleh garam api ini untuk membunuh kuman-kuman dan memurnikan kita. Ini bukan hanya pendisiplinan, tetapi juga penjagaan. Garam api ini akan memurnikan kita. Jika kita rela digarami di zaman ini, kita tidak akan digarami di zaman yang akan datang. Lihat,
Allah kita adalah api yang menghanguskan. Tentunya Allah kita bukan api yang negatif. Dia adalah api yang positif. Hari ini pun Allah kita terus sedang menghanguskan kuman-kuman itu. Oh, tetapi kalau kita jatuh ke tangan Allah, digarami oleh api di zaman yang akan datang, penulis Ibrani mengatakan ngeri benar. Ngeri benar. Jatuh ke dalam tangan Allah yang hidup. Penulis Ibrani sedang mengatakan ini kepada orang-orang yang sudah diselamatkan. Bukan orang-orang yang belum diselamatkan.